Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa di hari Senin sore kita masih melanjutkan bedah buku kita, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita selesai membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah bab ke-31 ya. Apa yang harus apa yang disunnahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk ya. Kembali kami ingatkan lagi, meludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali ya. Kemudian yang ketiga, tidak menceritakan mimpi kepada orang lain. Yang keempat, membalikkan posisi tidur. Dan yang kelima, berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Ini semua riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini ke bab ke-32 tentang doa kunut untuk witir. Nah, di judul ini perlu digarisbawahi ya. Jadi doa kunut yang biasa kita kenal dan masyhur itu memang riwayat sahihnya itu ada pada sholat witir. Sementara kunut yang sholat subuh memang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang derajat hadisnya atau kedudukan hadisnya. Makanya penulis-menulis ini doa kunut untuk witir. Ya. Dan memang ini dasar penyebutan daripada lafaz kunutnya dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah ya. Di mana Nabi SAW mengajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan radhiyallahu anhu tentang doa kunut yang bunyinya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa kini syarra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت. Dalam riwayat lain dalam kurung ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت, yang artinya Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, wa afini fi man afait, dan berikanlah aku keselamatan bersama orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan, wa tawallani fi man tawallait, dan urusilah aku bersama dengan orang-orang yang engkau urus, penuhi kebutuhannya, wa barik li fi ma a'tait, dan berilah keberkahan apa yang engkau berikan kepadaku, wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sesungguhnya engkaulah yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan terhina orang yang telah engkau bela. Dalam kurung, maksudnya riwayat yang lain, wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci dan maha tinggi engkau wahai Tuhan kami. Jadi ini lafaz daripada doa sahih masalah kunut. Kita akan coba rincikan teman-teman sekalian tentang masalah doa ini. Yang pertama adalah Allahumma hdini fi man hadait. Bisa juga kalau mau dipakai lafaz jamaah, Allahumma hdina fi man hadait. Karena Allahumma hdini, saya sendiri. Ya, kalau kita sholat sendiri kita mengatakan Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama dengan orang yang kau beri petunjuk. Tapi kalau kita sedang beramai-ramai, Anda menjadi imam, Anda baca kunut witir seperti Anda biasa lihat kalau sholat tarawih di sholat witirnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi, biasanya imam-imam haram, kedua wilayah haram ini membaca doa kunut ya, dan mereka menggunakan lafaz Allahumma hdina fi man hadait, karena memang rame-rame. Ihdina maksudnya rame-rame, jamak. Nah, di sini dikatakan Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama dengan orang yang kau beri petunjuk. Ini potongan pertama dari doa ini yang wajib kita ketahui teman-teman sekalian. Karena memang kalau bukan petunjuk dari Allah Sang Pencipta, maka pastikan kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun dari kebaikan-kebaikan. Termasuk
tidak bisanya kita, teman-teman sekalian, untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Saya tidak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata ini, memberikan penjelasan, kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memang yang mengizinkan ini sebagai petunjuk. Anda juga tidak mungkin tergerak hatinya untuk duduk dan mendengarkan ceramah, ingin mendapatkan manfaat kecuali petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum ini kita baru sholat asar. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, Anda tidak akan sholat asar. Petunjuk itu kita butuhkan, hidayah kita butuhkan. Dan kita harus meraih hidayah itu. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan saking pentingnya kedudukan hidayah ini, atau petunjuk sampai dijadikan salah satu ayat Al-Quran yang wajib dibaca setiap kali mau sholat dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk, hidayah, ke jalan yang lurus. Padahal yang membaca ini, umumnya yang sholat adalah orang yang sudah dapat petunjuk. Tapi kita terus minta agar petunjuk tersebut tidak berubah sampai kita bertemu dengan Sang Pencipta Allah dalam kondisi kita berada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Jadi penting memang kita minta. Dan kalau kita baca di sini, ini adalah doa kunut di saat witir. Artinya setiap malam Anda disunnahkan mengerjakan witir. Berarti setiap malam Anda baca ini. Dan potongan pertama minta, beri petunjuk. Ya Allah, beri kami petunjuk. Petunjuk dalam kebaikan. Dan selamat dari keburukan. Itu butuh petunjuk, teman-teman sekalian. Ya, termasuk dalam petunjuk ini adalah tergeraknya hati dengan sangat kuat untuk melaksanakan ibadah. Dan tergeraknya hati dengan sangat kuat untuk meninggalkan dosa. Diikuti dengan rasa ketakutan akan siksa Allah. Nah, itu petunjuk semua dari Allah. Allah masukkan dalam hati seseorang sebagai nikmat darinya. Kalau Anda rasakan ini, setiap kali Anda mau mengerjakan sebuah ibadah, Anda sangat semangat dan termotivasi, itu petunjuk dari Allah, hidayah. Kalau Anda lagi mau kerjakan dosa, lalu Anda diikuti dengan rasa takut, hati Anda bergetar, Anda tidak berani mau melakukannya. Kalaupun mau melangkah rasanya kayak berat sekali, maka itu juga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, maka tidak akan pernah kita mendapatkan hidayah itu. Makanya yang paling pertama kita minta di kunut setiap malamnya, berarti setiap hari Anda baca. Selain daripada dalam surah Al-Fatihah yang juga kita rutin baca dan wajib bahkan di setiap sholat, ya, maka Allah, kita minta agar Allah berikan kepada kita petunjuk. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada yang bisa kita dapatkan. Dari sini perhatikan, Allahumma hdini fi man hadait. Jadi bukan hanya sekedar minta petunjuk biasa, tapi minta petunjuk bersama dengan orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Yang betul-betul lurus benar jalannya gitu. Tidak ada campuran gangguan syaitan di situ. Betul-betul murni hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Potongan kedua dari doa, wa'afini fi man afait. Afiat artinya keselamatan ya. Maksudnya adalah berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat bersama dengan orang-orang yang telah engkau berikan keselamatan. Dari para nabi-nabi, dari para syuhada, daripada sahabat-sahabat Nabi Ridwanul Alim yang telah meninggal dalam keadaan Islam dan iman, ya. Karena kita seperti saya dan Anda yang masih hidup, kita tidak tahu Allah tutup hidup kita dengan apa, ya. Maka kita harus terus minta sama Allah SWT agar dimudahkan selalu berada di jalan yang lurus. Nabi SAW sering kali mengurangi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku, ya, di atas agamamu. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, banyak sekali saya mendengarkan Anda mengucapkan doa ini, tapi siapa Anda gitu, maksudnya ini adalah Rasulullah gitu. Kok masih khawatir hatinya terbolak-balik? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak khawatir hai Aisyah, sementara setiap hati manusia berada di jari-jari Allah. Allah membalikkan sesuai dengan yang dia inginkan. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, lebih mengetahui. Mungkin ada orang, dia bisa menipu manusia. Dia bisa menipu manusia. Dia bisa berpenampilan, menjaga seakan-akan dia orang soleh atau soleh, tapi sebenarnya di belakang dia buruk. Tapi Allah tahu. Ya. Tidak mungkin dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak tahu kapan kita tulus, kapan kita tidak tulus. Tapi kalau kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'afini fi man afait. Kita minta agar kita diselamatkan bersama dengan orang yang telah Allah selamatkan, maka itu luar biasa. Artinya keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia selamat dari sisi gangguan di agama, gangguan di keluarga, gangguan di harta, ya, gangguan di lingkungan kita, aman semuanya. Dan di akhirat kita juga selamat dari, ya, orang-orang yang akan menyesat, orang-orang yang akan menuntut kita, ya, akhirnya membuat kita tidak selamat di akhirat karena banyak tuntutan-tuntutan hak orang yang masih terbengkalai. Maka ini poin yang perlu diperhatikan dan ini maknanya sangat dalam. Minta keselamatan di sini bukan hanya keselamatan fisik,
dari kecelakaan, tapi seluruhnya keselamatan akidah, ya, keselamatan dari gangguan orang juga. Jadi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk. Potongan ketiga kita mengatakan wa tawallani fi man tawallait, ya, dan urusilah kebutuhanku ya Allah bersama dengan orang yang kau urusi atau penuhi, ya, kebutuhanku sebagaimana orang-orang yang telah engkau penuhi. Nah ini juga termasuk poin yang luar biasa. Jadi kita minta dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semuanya Allah urusi. Dan kalau sudah Allah sampai pencipta yang urusi, kita selesai urusan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Semuanya aman. Karena apapun yang kita butuhkan akan diberikan oleh sang pencipta Allah. Dengan doa ini kita minta itu, agar betul-betul semuanya diurusi. Ya. Ini sejalan dengan doa yang mungkin Anda juga tahu, ini masuk dalam zikir pagi. Pernah kita bahas itu ya. Nabi SAW menganjurkan agar para sahabat membaca ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh perkara urusanku, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau biarkan aku sekejap mata pun mengambil keputusan sendiri. Jadi kita minta agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita jamah, apa yang kita langkahi dengan kita, apa yang disentuh oleh kemaluan kita, semuanya benar. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jal ridhoi. Gitu. Nah ini yang kita maksudkan dengan minta, ya, diurusi. Apa saja. Kita punya masalah dengan pasangan, Allah selesaikan dengan caranya. Kita punya masalah dengan siapapun, Allah selesaikan dengan caranya. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Kalau kita benar, kita istiqomah saja, biasa saja. Allah SWT akan berikan kita solusinya. Tapi kalau kita berada di jalan yang salah, kita tinggal bertobat dan istighfar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita dengan perbuatan tersebut. Potongan keempat, wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah apapun yang kau berikan kepadaku. Makna berkah menjadikanlah sebagai kecukupan. Sesuatu yang mencukupi semua kebutuhanku. Misalnya apapun yang aku berikan dari makanan, walaupun sedikit di mataku, misalnya cukup berkah. Minuman berkah, pakaian berkah, pasangan hidup berkah, anak berkah, semuanya berkah. Makna berkah cukup. Itu makna berkah. Makanya Nabi SAW mengatakan makanan yang diletakkan kalau ikhlas karena Allah, untuk 2 orang cukup untuk 3. Ya, karena diberkahi. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang dan seterusnya. Ya, karena keberkahannya. Maka itu makna berkah. Dan di sini bayangkan ya sudah 4 hal yang bergabung. Minta petunjuk, kemudian minta keselamatan, minta diurusi, diselesaikan segala urusan kita sama Allah. Yang keempat, minta supaya diberkahi. Apapun yang Allah kasih, kita selalu merasa cukup. Yang kelima, waqini syarra ma qadait, dan selamatkanlah aku dari, ya, keburukan yang engkau tetapkan. Longsor, banjir, gempa, apalah. Fitnah-fitnah Allah bisa timpakan kepada siapapun. Kita minta diselamatkan dari semua itu. Kalaupun ada sesuatu yang Allah mau takdirkan dan menimpa orang-orang, kita Allah selamatkan, ya. Dan ini juga permintaan yang mulia agar jangan sampai kita tertimpa hal-hal yang kita tidak senangi. Yang keenam, fa inna, ini setelah kita, ya, minta 4 atau 5 hal ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini potongan yang keenam dari doa, ya. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memutuskan, ya. Atau engkau lah yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Artinya engkau yang penentu. Enggak akan pernah ada yang bisa mengatur Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin. Jadi semua kita ucapkan ini ya Allah karena engkau pemutus. Enggak ada yang bisa putuskan urusan. Enggak ada yang bisa menghakimimu ya Allah. Ya. Yang ketujuh, innahu la yadhillu man walait, dan kami yakin tidak akan pernah terhina orang yang telah engkau bela. Siapa yang Allah bela, selama Allah bersama anda, walaupun satu dunia ini berusaha untuk mencelakakan anda, tidak akan pernah bisa. Makanya wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat, beliau mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduk, wahai anak kecil, jagalah selalu hubunganmu sama Allah, Allah akan jaga engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah hubunganmu sama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu, ya. Wa'alam
Lau anna umma ijtama'at ala yaduruka bisyai la yaduruka bisyai illa qad kataballahu lak. Kalau satu umat berkumpul untuk menyusahkanmu, maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Kalaupun sebaliknya mereka mau memberikan kepadamu manfaat dan Allah tidak izinkan, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah tentukan. Telah diangkat pena yang catat takdir dan sudah keringlah buku catatan amal itu. Tidak akan berubah lagi sampai hari kiamat. Jadi memang Allah Azza wa Jalla yang penentu gitu. Allah Azza wa Jalla kalau sudah membela orang tidak akan pernah hina. Jangan pernah takut selama Allah bersamamu. Jangan pernah khawatir selama Allah masih membuka pintunya untukmu agar menerima taubatmu, mendengarkan hajat-hajatmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau hambanya manja dengan dia. Dengarkan hadisnya. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa sama Allah, Allah justru marah padanya. Kalau kita tidak ngerengek, tidak minta, malah Allah marah. Coba bayangkan. Kita mau temukan di mana ada zat yang seperti Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Kalau manusia, sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta pada manusia yang kalau kau minta, apalagi terus-menerus dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta, dia justru marah. Coba bayangkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, ya, kalau Allah mendengar ungkapan doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar dia lebih lama dalam doanya. Jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah kalau sudah bela kita teman-teman sekalian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Allah mengatur semuanya dengan sangat indah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu muslihat, tipu daya, aku yang mengatur tipu muslihat, itu kata Allah. Allah punya cara yang luar biasa dan sangat indah. Ujung-ujung terakhirnya, manusia yang terbongkar aibnya, atau ada masalah yang dilakukan akhirnya dihukum sama Allah. Itu dia cuma mengatakan, kok bisa? Ya pasti bisa. Karena Anda sudah berhadapan sama sang pencipta Allah langsung. Yang Anda zalimi, hubungannya sama Allah baik, Anda juga melanggar syariat Allah sang pencipta yang menentukan segala satunya. Ya. Potongan ke-8-nya, wala ya'izzu man 'adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Jadi lawan daripada tadi potongan yang ke-7 ya. Tidak tadi tidak akan terhina orang yang engkau bela. Di sini tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Kapan sudah menjadi musuhnya Allah, selesai urusannya udah. Gak akan pernah ada dihormati oleh manusia. Gak akan punya kedudukan, gak punya segala-galanya. Dan kalau Anda melihat sebuah nikmat melimpah pada seorang hamba, justru tadarruj, tahapan siksaan sebagaimana sabda Nabi SAW. Kalau engkau melihat puncak nikmat seorang hamba pada nikmat Allah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, maka ketahui itu tahapan siksaan. Allah sudah tahu orang-orang ini percuma aja, mau dinasihatin apapun tidak mau dengar gitu. Tidak mau dengar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, itu sederhana sekali poinnya. Maksudnya pada saat mereka mau disiksa, Allah justru limpahkan banyak hal pada mereka. Mereka makin sehat, hasil panennya makin memuncak, gitu kan. Mereka makin gembira, berbahagia, terdahak-dahak 3 hari sebelum dihukum, 1 minggu. Habis itu Allah binasakan sekaligus. Karena Allah sudah tahu orang ini tidak akan pernah jadi baik. Maka Allah buat mereka makin lalai. Wa na'udzubillah. Ya. Maka kita tidak boleh tenang. Baginda Nabi SAW pun kalau lihat mendung, beliau gelisah lalang. Sampai beliau pastikan hujan turun. Gerimis, dah, hujan. Berarti sudah benar rahmat Allah. Tapi kalau belum turun hujan, beliau gelisah. Makanya Ummu Aisyah radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda gelisah? Kata Nabi SAW, hai Aisyah, dari mana saya bisa tahu kalau itu hujan ataupun siksa Allah? Sampai betul-betul turun jelas, baru. Ya. Kemudian potongan terakhir yang ke-9, Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha berkah engkau ya Tuhan kami dan maha tinggi. Ya. Maksudnya berkah Allah SWT tidak butuh pada siapapun. Dan juga Allah itu maha tinggi kan ada di langit sana.
Potongan yang lain yang dibaca oleh Nabi SAW di saat kunut ya, selepas kunut. Doa dasarnya kunut tadi itu. Nah ada beberapa tambahan-tambahan doa dari Nabi SAW berhubungan dengan yang dihubungkan sama kunut tadi ya. Walaupun anda pada saat baca tadi sampai yang terakhir kita bilang Tabarak Rabbana wa ta'ala itu sudah cukup. Tapi kalau anda mau tambahkan doa-doa setelah itu boleh. Nah di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah di lembaran 112-nya ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini hadisnya sahih. Nabi SAW membaca di witir beliau atau di kunut beliau setelah membaca doa kunut tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang artinya ya Allah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dari pemaafanmu dari siksamu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Ya. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan terhadap dirimu sendiri. Doa ini teman-teman mengandung juga makna yang luar biasa ya. Ada 3 hal yang kita minta di sini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung ya, kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Maksudnya, kalaupun aku berbuat salah ya Allah, maka ridholah ya Allah. Keridhoanmu yang aku dahulukan. Mungkin aku pernah berbuat amal-amal saleh yang kusukai ya Allah. Maka ridhomu itulah, semoga aku berharap bisa meredam murkahmu. Karena kalau Allah Azza wa Jalla kalau sudah murka pada seseorang, ya, dan dia tidak punya sesuatu yang bisa meridhokan Allah, maka dia akan ditimpa siksaan tersebut. Dan kalau siksaan Allah luar biasa, Allah mengatakan alimun syadid, menyakitkan dan keras ya. Anda kalau baca tentang umat-umat yang disiksa sebelumnya, menyakitkan, sulit untuk digambarkan siksaan tersebut. Angin yang kencang ya. Ombak menenggelamkan ya. Suara yang bising yang membuat mereka wafat gara-gara itu, dan sekian banyak siksa yang Allah SWT berikan. Itu karena Allah murka. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak murka pada seorang hamba kalau memang dia masih mengimbangi dosa tersebut dengan amal-amal saleh. Apalagi dengan taubat. Dan itu keridhaan Allah. Kita sentuh keridhaan Allah agar jangan Allah murka dengan kita. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW, ghalabat rahmati ghadabi. Allah mengatakan rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkahku. Artinya kalau anda punya amal-amal saleh yang anda sudah rutin kerjakan kepada Allah, satu waktu anda terjerumus dalam dosa, maka manfaat doa ini di situ. Kita minta agar keridhaan Allah Azza wa Jalla itu ya, itu yang akan meredam murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang setiap kali kita melakukan perbuatan yang bisa mengundang murkahnya Allah, teman-teman sekalian, kita harus redam itu. Kita tidak samakan dengan makhluk. Tapi kalau anda bekerja di satu perusahaan, ini perumpamaan saja supaya anda mudah fahami. Anda buat kesalahan, apa yang harus anda lakukan di kantor? Ya anda berusaha untuk supaya meridhokan atasan anda. Ya, anda coba negosiasi, minta maaf. Ya, sebutkan mungkin apa yang pernah anda berikan jasa ke perusahaan supaya dia bisa maklumi. Ini contoh saja untuk memahami. Tidak samakan sama Allah SWT tentunya. Allah Azza wa Jalla jauh lebih luas rahmatnya. Nah dengan doa ini kita memberikan kesadaran pada diri kita sendiri, ternyata kita harus selalu mencari ridhonya Allah, yang akhirnya pada saat ada salah yang mengundang murkanya Allah bisa teredam dengan rahmat tadi atau ridhonya Allah Azza wa Jalla. Potongan kedua, bi mu'afatika min 'uqubatik, dan pemaafanmu dari siksamu. Ini mirip dengan tadi ya. Cuma lebih kepada, kata para ulama, kalau potongan pertama itu lebih kepada murka Allah sebelum datang siksaan. Kalau potongan kedua sudah pada ya eksekusi atau akan tereksekusi siksaan tersebut.
atau siksaan lagi berjalan, maka kita minta agar ya, pemaafan Allah dengan kita bertaubat, kita mohon maaf, Allah akan memberhentikan siksa yang sedang menimpa. Dan itu bisa terjadi. Contoh kasus kaumnya Nabi Yunus. Pada saat mereka menolak dakwah Nabi Yunus sampai Nabi Yunus meninggalkan lokasi mereka. Ya, namanya Nainawah ya, di wilayah Irak dulu. Kisahnya cukup panjang tapi ringkas ceritanya adalah akhirnya pada saat Nabi Yunus meninggalkan lokasi mereka, Nabi Yunus pun keliru karena meninggalkan dakwah sebelum ada perintah. Lalu Allah menghukum Nabi Yunus dengan memasukkan di mulut ikan paus ya. Tapi penduduk Nainawah juga dihukum oleh Allah SWT. Pada saat Nabi Yunus AS pergi, datang badai, hujan, gelap langit gitu kan. Akhirnya pimpinan mereka, air sudah mulai ada di tanah-tanah mereka, kelihatan akan naik banjir. Maka mereka coba melarikan diri. Lalu kepala suku mereka atau raja mereka itu mengatakan percuma. Saya merasa inilah yang dulu yang diingatkan oleh Nabi Yunus. Yang benar coba sekarang kita beriman pada Tuhan yang Nabi Yunus, kita nyatakan beriman, lalu kita lihat hasilnya. Itu tidak ada solusi lain. Untuk lari tidak ada gunanya. Ini saya yakin kemurkaan dari Tuhan yang Yunus sampaikan. Maka mereka semua serentak sujud, memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya langit menjadi terang dan tidak jadi mereka dihukum oleh Allah SWT. Itu bisa terjadi. Mungkin Anda ya dalam kondisi akan diserang oleh orang, atau Anda akan tertimpa satu musibah. Ya, Anda sudah tahu sebenarnya depan mata ini sudah akan tertimpa, sebagainya mungkin sudah bisa dirasakan, termasuk penyakit segala macam. Anda bisa dengan doa ini, Anda minta agar Allah Azza wa Jal memaafkan, jangan dilanjutin ini siksaannya. Potongan ketiga, wa'udhu bika minka, dan aku berlindung ya kepadamu darimu. Maksudnya bukan Allah buruk di sini, tapi apapun ya yang belum tersebutkan dalam dua doa ini, ya Allah, kalau ada sesuatu yang memang belum aku sentuh karena kebodohanku, karena dangkalnya ilmuku, maka aku minta, aku berlindung semua itu dengan caramu ya Allah. Itu maknanya. Lalu kita masukkan dengan puji-pujian kepada Allah, la ukhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Dan aku, kalaupun untuk mencapai apa kau minta ini butuh memujimu ya Allah, aku tidak tahu harus puji engkau seperti apa. Tapi aku kembalikan agar pujianku itu, sanjunganku itu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Udah, bagaimana engkau inginkan ya Allah, aku ikut saja. Nah itu maknanya. Kemudian di antara doa juga yang dibaca Nabi SAW di saat witir, yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan beliau mensahihkan riwayat ini ya. Syekh Albani juga mensahihkan ini. Hanya saja Syekh Albani mengatakan ini mauquf kepada Umar bin Khattab. Maksudnya mauquf itu hanya sampai pada Umar, tidak sampai kepada Nabi SAW. Tapi umumnya sahabat mengambil dari Nabi SAW. Yaitu dibaca, Allahumma iyyaka na'bud, wa laka nusalli wa nasjud, wa ilayka nas'a wa nahfid, wa narju rahmataka wa nakhsha adhabak, inna adhabaka bil kufari mulhiq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika al-khair wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruk. Artinya, Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah kepadamu lah kami menyembah, wa laka nusalli wa nasjud, dan hanya untukmu lah kami mendirikan salat dan sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepadamu lah kami berusaha dan bersegera dalam beramal, wa narju rahmatak, dan kami mengharapkan rahmatmu, wa nakhsha adabak, dan kami khawatir atau takut dari siksamu. Inna adabaka bil kuffari mulhiq, sementara siksamu pasti akan menimpa orang-orang kafir. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah kami meminta pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu, wa nuthni 'alaikal khair, dan kami ya memuji kebaikan-kebaikanmu, wala nakfuruk, dan kami tidak akan pernah mengkufuri atau kufur kepadamu atau mengkufuri nikmat yang kau berikan kepada kami atau memungkirinya. Wa nu'minu bika, dan kami beriman sepenuhnya kepadamu, wa nakhda'u laka, dan kami juga tunduk kepadamu, wa nakhla'u man yakfuruk, dan kami menjatuhkan atau mencopot ataupun menjatuhkan orang-orang yang kufur kepadamu. Maksudnya kami akan bertolak belakang dengan mereka.
Makna doa ini juga sangat dalam, teman-teman sekalian. Kita coba rincikan. Potongan pertama, Allahumma iyyaka na'bud. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah. Dan ini memang kembali kepada tujuan utama kita ada di muka bumi ini. Saya kembali mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, sadarilah tujuan kita ada di sini. Ada di muka bumi ini, bukan hanya sekedar makan, minum, tidur. Itu hanya fasilitas. Tapi ada tujuan utama. Yaitu surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita memang itu, ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah. Melaksanakan ya semua apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Allah ya, telah turunkan dalam syariatnya. Dan kita menjauhi semua apa yang Allah larang. Maka kita berarti beribadah kepada Allah. Dan ini ikrar. Makanya dalam surah Al-Fatihah juga kita ulangi berapa kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Maknanya tunduk, patuh. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di sini kita ulangi lagi. Allahumma iyyaka na'bud. Maksudnya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Makna ini kami tidak akan pernah minta dan sembah selain Engkau ya Allah. Itu maknanya. Potongan keduanya, walaka nusalli wa nasjud. Dan hanya untuk mula kami sholat, juga kami sujud. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, memang ada orang sholat selain untuk Allah? Ada. Ya, orang-orang yang menghiasi sholatnya, hanya karena ingin pujian, riya, itu kan bukan untuk Allah. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang sahih kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana khairu syarik. Aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapapun yang menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan berikan kepada sekutuku itu. Lalu kata Nabi SAW, oleh karena itu akhlisu a'malakum, ikhlaskan amal-amal kalian. Wala taqulu, dan jangan pernah kalian ucapkan, hadza lillahi walirrahim fa innahu lirrahim. Jangan kalian bilang, ini untuk Allah dan ini untuk kerabatku, untuk hubungan silaturahim. Maka sesungguhnya itu hanya akan diberikan untuk rahim. Anda kalau ziarah ke rumah kerabat Anda, jangan Anda bilang, oh ini karena Allah dan juga karena kalian. Tidak, karena Allah, selesai. Nggak usah. Kita silaturahim dengan kerabat kita karena Allah yang perintahkan. Dan hubungannya sama mereka. Makanya kalau orang faham ini, walaupun kerabatnya itu memutus hubungan dengan dia, dia tetap melanjutkan hubungan. Dia tidak peduli. Karena antara dia sama Allah, bukan antara dia sama kerabat itu. Suami baik sama istri karena Allah, istri baik sama suami karena Allah, orang tua sama anak, anak sama orang tua, kerabat sama kerabat, teman sama teman, atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, semuanya. Kalau orang karena Allah, dia nggak akan pamrih, dia nggak akan peduli lagi. Kalau dia menyampaikan sesuatu, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tidak ada masalah. Dia akan ada pahala di sisi Allah. Maka itu makna daripada memang hanya kepada Allah, ya. Salat untuk Allah dan juga sujud untuk Allah. Kalau Anda bertanya juga, lalu apa bedanya Ustaz? Kan memang kalau salat itu juga ada sujudnya. Iya, memang ada sujud selain salat, seperti sujud syukur, sujud tilawah, ya. Maka semua itu kita kerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat ini juga ada yang menarik, sebuah riwayat, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang berjihad, dia lakukan karena Allah, sekaligus juga untuk reputasinya, untuk nama baiknya. Kata Nabi SAW, la syai'lahu, tidak ada apa-apa yang didapatkan. Orang itu ulangi sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, tidak dapat apa-apa. Inna Allah la yakburu amalan illa makana khalisan wa btugiya bihi wajhu. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas dan mengharapkan wajahnya saja. Ya. Potongan ketiga, wa ilaika nas'a wa nahfidh, dan hanya kepadamu pula kami berusaha dan bersegera dalam beramal. Artinya semua energi kami, potensi kami, waktu kami, semua kami gunakan untukmu ya Allah. Nama itu harus dilakukan orang yang beriman. Tidak ada sama sekali waktu, ya, tempat, ya, kondisi kecuali digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada kemaksiatan dalamnya. Semuanya kepatuhan kepada Allah. Bersegera di sini, nahfidh, bersegera beramal. Dimanapun kami berada, pada saat ada perintahmu kami langsung lakukan. Ada seorang salaf menasihatin muridnya, dia mengatakan, dimanapun
Dan kapanpun Allah memerintahkan kau mengerjakan sesuatu, maka jadikanlah dirimu orang yang pertama ada di situ. Misalnya azan sholat, udah Anda menjadi orang yang pertama menjawab azan tersebut, paling pertama berada di masjid, paling pertama ada di sejadah Anda. Allah perintahkan sedekah, paling pertama Anda lakukan. Allah perintahkan zakat, Anda lakukan. Apapun yang Allah perintahkan, Anda selalu berada di situ. Berusaha maksimal, tidak ada waktu dan tempat yang kita tidak beribadah kepada Allah. Itu maknanya, ya. Wa ilaika nas'a wa nahfid. Itu potongan 3. Potongan keempat, narju rahmatak. Kami mengharapkan rahmatmu. Dan memang rahmat Allah ini sangat luas. Kata Allah SWT dalam diskusi, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Rahmat ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kalau Allah tidak sayang, tidak berikan kita rahmatnya luar biasa, gitu. Makanya dalam doa tadi yang sempat kita sebutkan, saya ulangi lagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Juga kita masuk surga karena rahmat Allah SWT. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ada juga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya juga. Gak ada amal kita, gak bisa membawa kita masuk dalam surga. Amal itu cuma menentukan derajat kita. Masuk dengan rahmat Allah. Makanya teman-teman, sentuh rahmat Allah ini. Berapa banyak orang-orang soleh sebelum kita yang luar biasa ibadah mereka kepada Allah. Kita kan mungkin belum bisa mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Tapi bisa kita ucapkan seperti Nabi Yusuf alaihissalam ucapkan. Wa alhiqni bis salihin. Dan banyak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan orang-orang salih dari para nabi-nabi. Mereka mengucapkan selalu ada. Wa alhiqni bis salihin. Ya, susulkan aku bersama orang salih itu. Dengan rahmat Allah. Kita mungkin tidak mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Tapi kita bisa dengan rahmat Allah mencapai derajat mereka. Kita bilang, ya Allah, sampaikanlah aku ke derajat mereka. Al-hikni bis salihin. Sampaikan kepada orang saleh itu dengan rahmatmu, birahmatik. Gak ada yang mustahil dengan rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, potongan yang kelima, wa nakhsha adzabak, dan kami takut terhadap siksamu. Ya. Ada satu hal yang perlu kita jelaskan di sini. Berhubungan dengan, saya pernah dengar ada syair dilantunkan, ya, jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau, ya, takut sama Allah karena ada neraka. Secara zahir seakan-akan maknanya benar, tapi sebenarnya ini bertolak belakang dengan dalil, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran surah nomor 3 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Jadi memang Allah hubungkan antara bekerja kita dengan motivasinya, itu surga. Jadi kalau kita berharap masuk surga dengan beramal, maka berarti kita mengejar apa yang Allah janjikan. Dan itu benar. Dan kita juga takut pada neraka. Ya, seperti contoh yang poin yang tadi ya, masalah mengejar surga ini. Para sahabat Ridwanullah alaihim pada saat mereka, ya seperti contoh kisah tentang seorang sahabat, subhanallah saya lupa namanya sekarang. Sahabat ini pada saat pasukan muslimin sempat kocar-kacir di Uhud, ya, karena tersebar isu, ya, dari Ibnu Kami'ah, salah satu orang kafir Quraisy, bahwasanya dia telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab pun dengan Sa'ad bin Ubadah, dua orang perkasanya kaum muslimin, ya, kesatria yang sangat luar biasa, terduduk di tanah di lapangan perang sambil merasa lesu gitu karena Nabi SAW sudah terbunuh. Lalu lewat sahabat ini, ya. Pada saat dia lewat, lalu dia menuju ke musuh gitu kan, kata Umar, kamu kemana? Kamu ini mau kemana? Dia bilang ke Uhud, ya. Saya sudah mencium bau surga di sana, ya, saya sudah mencium bau surga di sana. Maka Umar mengatakan, tapi Rasulullah SAW sudah dibunuh. Lalu dia mengucapkan kata-kata, kata Umar, kata-kata itu membuat kami jadi semangat kembali. Dia mengatakan, ya, pada saat Umar bilang, tapi Rasulullah sudah terbunuh, dia mengatakan, kalau begitu bangunlah dan terbunuhlah sebagaimana beliau terbunuh. Lalu kata Umar dan Sa'ad, kami coba mengejarnya, kami tidak bisa temukan. Dan pada saat selesai perang, tidak ditemukan satu potong pun badannya, karena dicincang-cincang oleh musuh, kecuali jarinya saja. Ada jarinya saja. Dan itu diketahui oleh saudari perempuannya. Ya.
Begitu luar biasanya mereka memahami tentang masalah ini gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Wa nakhsha adzabak tadi yang kelimanya, dan kami takut akan azabmu. Kemudian yang keenam, inna adzabaka bil kuffari mulhik. Sesungguhnya siksamu kepada orang kafir pasti menimpa. Dan ini bagian daripada akidah kita. Tidak boleh teman-teman kita berpikir, oh bahwasanya orang kafir mungkin selamat, mungkin masih bisa pindah, ada. Nggak bisa. Jangan ragu. Sebagaimana orang beriman akan diselamatkan, orang kafir akan dibinasakan oleh Allah SWT. Dihukum kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir, sudah jelas ke neraka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang ahli kitab dan orang musyrik, kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, mereka akan kekal di dalam api neraka selamanya. Selamanya, gitu kan. Maka ini tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Sebagaimana kita harus yakin orang beriman akan diberikan nikmat surga, orang kafir juga akan diberikan siksaan dan masuk ke dalam api neraka. Nah itu tadi yang keenam ya. Yang pertama, kepadamu kami menyembah. Yang kedua, kepadamu kami sholat dan kami sujud. Yang ketiga, kepadamu kami berusaha dan bersegera dalam beramal. Yang keempat, mengharapkan rahmat. Yang kelima, takut dari siksaan. Yang keenam, sesungguhnya siksaan pasti menimpa orang-orang kafir ya. Yang ketujuh, Allahumma inna nasta'inuka. Ya Allah, kepadamu lah kami meminta pertolongan dalam segala hal. Ini juga kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong ya. Jadi kita kalau minta tolong apapun, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah punya cara mendatangkan bantuannya kepada kita walaupun melalui makhluknya atau manusia yang lain ya. Selanjutnya yang kedelapan ya, wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu. Ini juga bagian daripada syariat dan sudah sering kita ucapkan ya, atau jelaskan tentang masalah keutamaan istighfar. Nah, intinya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya heran melihat ada kaum yang dibinasakan sementara pada mereka ada keselamatan. Maka kata para orang-orang di sekitarnya, apa yang Anda maksudkan? Keselamatan itu apa? Kata Ali, istighfar. Ya. Ada seorang salaf lain yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian tentang penyakit kalian, permasalahan kalian, dan Allah juga sudah sebutkan obatnya. Maka pada saat ditanya kepada beliau mengatakan, penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Sebagian salaf mengatakan, siapa yang mendapatkan nanti di hari kiamat di setiap 2 baris dari buku amalnya istighfar, maka dia akan bahagia. Sebagian mereka juga mengatakan, tidak ada yang lebih disenangi oleh seseorang di kuburannya nanti dibandingkan istighfarnya. Ya, karena ini istighfar akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Yang kesembilan, wa nuthni 'alaikal khair, dan kami memuji kebaikanmu. Ini syukur, memuji kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia subhanallah ingkar kepada Allah hanya karena mungkin 1 atau 2 hajat dia belum Allah penuhi. Tapi dia lupa. Tiap hari dia lapar, dia cuma bilang lapar, tiba-tiba ada muncul idenya mau makan apa. Dia punya rezeki, punya duit, lalu dia bisa makan yang dia inginkan. Berapa kali dan bertahun-tahun ya Allah berikan kita makanan yang kita sukai. Minuman yang kita sukai, pakaian yang kita sukai. Kita bisa istirahat malam. Kita bisa mengejar prestasi-prestasi banyak. Mungkin 1-2 yang Allah belum kabulkan. Itu pun karena pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta lebih tahu. Ya, justru kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah tidak memberikan apa yang dia minta kalau itu berbahaya buat dia. Mirip dengan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anak-anak kalau minta sama orang tuanya. Ya. Kalau ada anak-anak minta, ayah, ibu, saya mau berteman sama si fulan misalnya. Kita tahu sebagai orang tua, temannya anak kita ini buruk. Walaupun dia merengek-merengek, tidak akan kita izinkan. Dan itu bentuk sayang kita. Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita. Kalau ada yang Anda minta Allah belum kasih, berarti memang itu berbahaya buat Anda, Allah lebih tahu. Seperti orang minta menikah sama fulan dan Allah belum kabulkan, atau minta nikah sama fulana, atau minta supaya kerja atau dapat proyek ini, Allah belum kasih. Itu pasti baik buat dia.
Dan kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bih. Ya. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Kalau dia selalu saja bersangka baik dengan Allah, maka itu berarti dia memuji Allah Azza wa Jalla, memuji kebaikan Allah. Allah lebih tahu. Walaupun itu buruk buat kita, dipandang kita, misalnya kita sakit, tapi Allah lebih tahu kenapa Allah berikan cobaan tersebut. Selanjutnya, ya, ini yang ke-9 ya. Masalah menyembah yang pertama, sholat dan sujud yang kedua, bekerja dan berusaha yang ketiga, mengharapkan rahmat yang keempat, takut dari siksa yang kelima, yang keenam, keyakinan akidah tentang siksaan pasti akan menimpa orang kafir, yang ketujuh, kepada Allah kita minta tolong, kedelapan kita memohon ampun, yang kesembilan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita memuji kebaikan Allah. Yang ke-10, wala nakfuruk, dan kami memastikan kami tidak akan kufur kepadamu. Nah, karena ini bagian daripada doa, berarti walaupun di sini kita mengatakan kami tidak kufur kepadamu, maknanya adalah bisa bermakna juga, ya Allah jangan sampai engkau membuat kami kufur kepadamu. Karena ini bagian daripada doa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kekufuran ini penghancur segala-galanya. Dipastikan di dunia dan di akhirat dia akan menderita. Jauhi semua jenis kekufuran teman-teman sekalian. Baik itu mulai dari kufur nikmat, ya, yang Allah berikan tidak mau bersyukur, sampai pada kufur akidah, ya, keluar daripada jalur agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillah, ya. Karena tidak ada orang kafir kecuali akan disiksa oleh Allah. Sudah kita bacakan tadi dalam surah Al-Bayyinah, ya. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan semua agama sama kok, semuanya bisa masuk ke surga. Ini ngawur, ini jelas-jelas ngawur. Kalau semua agama sama, kita cari agama yang paling mudah aja. Gak usah Islam, karena Islam ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji, ada jihad. Banyak peraturannya. Tapi Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam saja. Ya. Kemudian yang ke-11, wa nu'minu bika. Dan kami beriman kepadamu. Jadi lawan daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kami tidak kufur, tapi kami beriman. Gitu kan? Ini sejalan maknanya. Hanya saja tadi yang pertama, wala nakfuruk, artinya kita minta, ya Allah, selain kita mengatakan saya tidak kufur kepadamu, dan saya juga mohon kepadamu jangan sampai aku masuk dalam kekufuran itu. Wa nu'minu bika, sama maknanya. Kami beriman kepadamu ya Allah, dan aku juga mohon agar engkau mempertahankan itu di atas keimanan ini. Yang ke-12, wa nakhda'u laka, dan kami tunduk kepadamu. Apapun yang kau berikan peraturan, ya Allah kami tunduk, kami dengar. Ya. Dan yang terakhir, ya, yang ke-12, wa nakhla'u may yakfuruk, dan kami berlepas diri atau mencopot atau menjatuhkan atau memusuhi semua orang yang kufur kepadamu. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita membenci kekufuran mereka, bukan fisik ya. Semua orang yang sedang melakukan kesalahan, yang kita benci adalah kesalahan mereka, bukan fisiknya. Ya. Makanya kalau ada orang kafir, walaupun dia perangi kaum muslimin, tapi di saat dia ya, masuk Islam, selesai. Umar bin Khattab pada saat masuk Islam, udah, dia tinggal dilihat sekarangnya, tidak dilihat lagi masa lalunya, walaupun dulu dia membenci kaum muslimin. Ya. Begitu juga orang yang berzina, orang yang berbohong, orang yang menipu, orang yang buat kejahatan. Kalau dia sudah taubat dari dosanya, udah. Ya. Nabi SAW sangat gembira dengan orang-orang yang taubat. Allah Azza wa Jalla gembira dengan orang yang bertobat. Sampai kata Nabi SAW, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Lebih gembira daripada seseorang dari kalian yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan. Dia bawa semua bekalnya di atas untanya. Kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Pada saat dia bangun, untanya hilang dengan semua bekalnya. Maka dia pun keliling-keliling untuk mencari. Pada saat dia sudah putus asa, udah nggak mungkin lagi menemukannya. Dia bilang, saya kembali ke pohon yang awal saya tidur. Semoga saya bangun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saya sudah tidak bangun lagi lah, saya sudah meninggal gitu. Maka pada saat dia tertidur di pohon itu, dia buka matanya yang kedua kali, untanya ada di hadapan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah Azza wa Jalla lebih gembira daripada itu dengan taubat hambanya. Allah mau kita selamat. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak akan mengizinkan lisan seorang hamba beristighfar kecuali Allah tidak izinkan lisan seorang hamba beristighfar sementara Allah akan menghukumnya. Artinya pasti Allah akan maafkan dia asal dia tulus dalam mengucapkan itu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bab ke-33. Karena ini berhubungan dengan bahasan kita. Yaitu zikir setelah salam sholat witir.
Jadi sama ada zikir habis sholat fardu, ini juga ada zikir habis sholat ya witir. Ada dua riwayat ya. Atau ada satu riwayat di sini diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Darul Qutni, yaitu membaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, Maha Raja yang Kudus, ya, 3 kali. Ini maksud dengan Kudus adalah suci dari semua kekurangan, ya. Maha Suci, Raja yang Maha Kudus, ya, sempurna, selamat dari segala macam kekurangan. Dan pada kali yang ketiga, Nabi SAW membacanya dengan suara terdengar jelas. Dan beliau memanjangkan suara beliau. Lalu menutupnya dengan mengucapkan Rabbil malaikati war ruh. Tuhannya para malaikat dan juga malaikat Jibril. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Rabbil malaikati war ruh. Ya, ini dibaca di waktu witir, ya, dibaca terakhir. Dan ini memang maknanya adalah bagaimana seseorang meyakini, dan seorang mukmin dianjurkan selalu mengucapkan supaya muncul keyakinan dalam hatinya kalau Allah itu maha suci dari semua kekurangan. Nggak ada kekurangan bagi Allah SWT. Semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Beda dengan makhluk yang punya banyak kekurangan-kekurangan. Jadi kita mengatakan maha suci, ya, Raja Allah yang Maha Kudus, ya, Tuhannya seluruh malaikat dan juga ruh atau Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Sampai sini bahasan kita insyaallah, dan kita akan nanti masuk di hari akan datang di bab ke-34 masalah doa penawar duka dan kesedihan.